sebuah kota kecil di Gaza, Palestina, pada tahun 767 Masehi, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Bayi itu diberi nama Muhammad bin Idris, yang kemudian dikenal sebagai Imam Syafi'i. Kelahirannya di tengah keluarga yang sederhana namun penuh ketakwaan menjadi awal dari perjalanan panjang seorang pemikir besar. Ayahnya, Idris bin Abbas, adalah keturunan dari Bani Muthalib, salah satu klan terhormat di Quraisy. Meski hidup dalam kesederhanaan, Idris selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan kecintaan terhadap ilmu kepada anaknya. Sayangnya, Idris meninggal dunia ketika Syafi'i masih sangat kecil, meninggalkan sang ibu, Fatimah binti Abdullah, untuk membesarkannya sendirian. Fatimah adalah wanita yang kuat dan penuh tekad. Ia memutuskan untuk pindah ke Mekah, tanah leluhur keluarga mereka, agar Syafi'i bisa tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik. Di Mekah, Fatimah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sambil terus mendidik Syafi'i dengan nilai-nilai Islam. Sejak kecil, Syafi'i menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia hafal Al-Quran pada usia 7 tahun, sebuah prestasi yang membuat banyak orang terkesan. Namun, kehidupan mereka tidaklah mudah. Kemiskinan seringkali membuat Syafi'i harus membantu ibunya mencari nafkah dengan bekerja serabutan. Meski demikian, Syafi'i tidak pernah mengeluh. Ia justru memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering menyempatkan diri untuk menghadiri majelis ilmu di Masjidil Haram. Di sana, ia belajar bahasa Arab, sastra, dan dasar-dasar hukum Islam dari para ulama setempat. Suatu hari, Syafi'i mendengar kabar tentang seorang ulama besar bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ia pun memutuskan untuk berguru kepadanya. Meski harus berjalan kaki puluhan kilometer, Syafi'i tidak pernah menyerah. Ketekunannya membuat Muslim bin Khalid terkesan, dan ia pun mengajarkan Syafi'i ilmu fikih dan hadis. Pada usia 15 tahun, Syafi'i sudah dikenal sebagai pemuda yang sangat cerdas dan berpengetahuan luas. Namun, ia merasa bahwa ilmunya belum cukup. Ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Madinah, kota Nabi, untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas, ulama terkemuka saat itu. Perjalanan ke Madinah tidaklah mudah. Syafi'i harus menempuh perjalanan berhari-hari melalui gurun pasir yang gersang. Namun, tekadnya tidak pernah goyah. Setibanya di Madinah, ia langsung mencari Imam Malik dan memohon untuk menjadi muridnya. Imam Malik awalnya ragu menerima Syafi'i karena usianya yang masih sangat muda. Namun, setelah mendengar pemahaman Syafi'i tentang kitab Al-Muwatta, Imam Malik terkesan dan menerimanya sebagai murid. Selama bertahun-tahun, Syafi'i belajar dengan tekun di bawah bimbingan Imam Malik, hingga ia menjadi salah satu murid terbaiknya. Setelah beberapa tahun belajar di Madinah, Syafi'i memutuskan untuk kembali ke Mekah. Namun, perjalanan hidupnya tidaklah mulus. Ia dituduh terlibat dalam pemberontakan politik dan dipenjara oleh penguasa setempat. Meski dalam keadaan tertekan, Syafi'i tetap sabar dan menggunakan waktunya di penjara untuk memperdalam ilmunya. Setelah dibebaskan, Syafi'i memutuskan untuk pindah ke Baghdad, pusat peradaban Islam saat itu. Di sana, ia bertemu dengan banyak ulama besar dan terus mengembangkan ilmunya. Ia juga mulai menulis karya-karya penting, termasuk kitab Ar-Risalah yang menjadi dasar mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak hanya dikenal sebagai ahli fikih, tetapi juga sebagai seorang pendidik yang penuh kasih sayang. Ia mendirikan majelis ilmu di berbagai kota, termasuk Baghdad dan Kairo, tempat ia mengajar ribuan murid. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali.
Imam Syafi'i wafat pada tahun 820 Masehi di Kairo, Mesir. Meski telah tiada, warisan ilmunya tetap hidup melalui karya-karyanya dan mazhab Syafi'i yang diikuti oleh jutaan umat Islam hingga hari ini. Setelah dibebaskan dari penjara, Imam Syafi'i memutuskan untuk pindah ke Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Baghdad saat itu adalah pusat peradaban Islam yang dipenuhi oleh ulama, filsuf, dan ilmuwan dari berbagai belahan dunia. Di sana, Syafi'i bertemu dengan banyak tokoh terkemuka, termasuk Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid utama Imam Abu Hanifah. Meski memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa hal, Syafi'i dan Asy-Syaibani saling menghormati dan sering berdiskusi tentang hukum Islam. Diskusi-diskusi ini memperkaya pemahaman Syafi'i tentang fikih dan membantunya mengembangkan metodologi hukum yang lebih sistematis. Di Baghdad, Syafi'i juga mulai menulis karya-karya penting. Salah satunya adalah kitab Al-Hujjah Asteris, yang berisi pandangan-pandangan hukumnya saat itu. Karya ini menjadi dasar bagi perkembangan mazhab Syafi'i di kemudian hari. Setelah beberapa tahun di Baghdad, Syafi'i memutuskan untuk kembali ke Mekah. Ia merasa bahwa tugasnya sebagai seorang ulama tidak hanya untuk menuntut ilmu, tetapi juga untuk menyebarkannya kepada orang lain. Di Mekah, ia mendirikan majelis ilmu di Masjidil Haram, tempat ia mengajar ratusan murid dari berbagai penjuru dunia. Syafi'i dikenal sebagai guru yang sangat sabar dan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah membeda-bedakan muridnya, baik yang kaya maupun miskin. Ia sering berkata, ilmu itu seperti air, ia harus mengalir kepada siapa saja yang membutuhkannya. Salah satu muridnya yang paling setia adalah Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi tidak hanya menjadi murid, tetapi juga menjadi sahabat dan penulis yang mencatat banyak karya Syafi'i. Berkat Ar-Rabi, banyak pemikiran Syafi'i yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada tahun 814 Masehi, Imam Syafi'i memutuskan untuk pindah ke Mesir. Saat itu, Mesir sedang mengalami pergolakan politik, tetapi Syafi'i melihatnya sebagai kesempatan untuk menyebarkan ilmu di wilayah baru. Ia tiba di Fustat kini Kairo, dan segera mendirikan majelis ilmu di Masjid Amr bin Esh. Di Mesir, Syafi'i bertemu dengan banyak ulama setempat, termasuk Abdullah bin Abdul Hakam, yang kemudian menjadi salah satu muridnya. Ia juga mulai menulis karya-karya baru, termasuk kitab yang menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i. Syafi'i tidak hanya mengajar hukum Islam, tetapi juga menekankan pentingnya akhlak dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Ia sering berkata, ilmu tanpa akhlak bagai pohon tanpa buah. Di Mesir, kesehatan Syafi'i mulai menurun. Ia sering mengalami sakit kepala dan demam, tetapi hal itu tidak menghentikannya dari mengajar dan menulis. Bahkan dalam keadaan sakit, ia tetap mengadakan majelis ilmu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya. Suatu hari, seorang muridnya bertanya, "Mengapa engkau tidak beristirahat, wahai Imam?" Syafi'i menjawab dengan lembut, "Bagaimana aku bisa beristirahat, sedangkan ilmu itu adalah amanah yang harus disampaikan." Kesabaran dan keteguhan Syafi'i dalam menghadapi penyakitnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Murid-muridnya semakin mencintainya, dan masyarakat Mesir pun menghormatinya sebagai ulama besar. Imam Syafi'i wafat pada tahun 820 Masehi di Fustat, Mesir. Berita wafatnya menyebar dengan cepat, dan ribuan orang datang untuk mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Ia dimakamkan di pemakaman Al-Karafah, yang kini menjadi tempat ziarah bagi umat Islam dari seluruh dunia. Meski telah tiada, warisan Imam Syafi'i tetap hidup melalui karya-karyanya dan mazhab Syafi'i yang diikuti oleh jutaan umat Islam. Kitab-kitabnya, seperti Ar-Risalah dan Al-Um, terus dipelajari di berbagai madrasah dan universitas Islam.
Murid-muridnya, seperti Ar-Rabi bin Sulaiman dan Ahmad bin Hanbal, melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan ilmu. Mereka menulis banyak komentar dan penjelasan tentang karya-karya Syafi'i, sehingga pemikirannya tetap relevan hingga hari ini. Kisah hidup Imam Syafi'i menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang ingin menuntut ilmu. Ia membuktikan bahwa dengan tekad, kesabaran, dan tawakal, seseorang bisa mengatasi segala rintangan dan mencapai kesuksesan. Syafi'i juga mengajarkan pentingnya menjaga integritas dan akhlak dalam menuntut ilmu. Ia sering berkata, ilmu itu bukanlah apa yang dihafal, tetapi apa yang bermanfaat. Hingga kini, nama Imam Syafi'i tetap harum di kalangan umat Islam. Ia diingat bukan hanya sebagai ahli fikih, tetapi juga sebagai manusia yang rendah hati, penuh kasih sayang, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah.